Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan tengah malam ini ya, ini tengah malam jam 12.30 WIB ya, saya lihat jam. Ya, di sini kesempatan ini saya akan mencoba mendemokan program untuk contoh program publik dalam UUP ya. Yang dimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yang dimana publik ini adalah menyatakan bahwa deklarasi variabel atau item-item yang ada di dalam kelas dapat diakses dari luar kelas ya. Mari kita coba untuk demokan contoh programnya di sini ya. Saya buat seperti biasa, yaitu kita deklarasikan dulu kembali untuk library ya secara umum ya. Kemudian kasih name space. Dimana sini kita akan membuat kelas ya. Misalnya kelasnya di sini kelas mahasiswa. Oke, sebelumnya lupa ya untuk mendeklarasikan kembali ya fungsi library. Di sini saya pilih string ya, karena nanti kita akan berkenan dengan data mahasiswa ya yang berbentuk string. Kemudian di sini ya untuk kelasnya itu mahasiswa, kelas mahasiswa. Kemudian kita coba untuk mendeklarasikan fungsi publiknya apa-apa saja ya. Di sini misalnya sini tipe data karakter ya untuk NIM, NIRM maksudnya, kemudian nama. Kemudian kita buat satu variabel yaitu float ya untuk nilai, variabel nilai dengan tipe data float. Kemudian kita deklarasikan, kita tentukan panjang dari stringnya berapa ya. Misalnya di sini NRM 9, kemudian nama 20. Oke, ini untuk kelasnya ya. Inilah kelasnya dan ini kelas publiknya. Publiknya yang akan diakses oleh fungsi lain. Kita buat saja untuk fungsi utamanya, fungsi main. Oh, sorry. Kemudian di sini akan memanggil objek ya. Objeknya itu mengikuti dari nama kelasnya. Karena sini kelasnya adalah mahasiswa. Kemudian kita buat di sini objeknya ya. Misalnya objeknya kampus. Oke. Ini kita membuat di sini saya buat untuk menampilkan label ya, label dari program, input program. Misalnya ya, program nilai mahasiswa. Ya, kita buat n line-nya untuk supaya dia bisa lainnya ke bawah ya. Kemudian di sini kita buat garis bawah ya, garis bawah untuk dari label program label dari judulnya. Titik koma ya. Saya buat titik koma yang terakhir ya, karena ini dia programnya satu output ya. Kemudian sini kita akan membuat untuk tampilan input masing-masing variabel di sini. Misalnya seperti ini input NIRM, kemudian kita buat juga pada input nilai nama mahasiswa ya. Kemudian untuk input nilainya juga. Jadi kita buat nilai akhir. Oke. Kemudian masing-masing dari ini ya, dari perintah inputnya ya, kita buat fungsi cin-nya ya untuk mengambil inputan nilainya berdasarkan variabel di sini. Nah, pada OOP ini, pada public ini, untuk menangkap input dari tersebut ya, itu kita deklarasikan pertama objeknya pertama. Karena objeknya sini tadi kampus ya. Kemudian masing-masing dari variabelnya ya, di sini untuk NRM, kemudian masing-masing seperti itu juga fungsi cin-nya untuk menangkap inputannya ya.
Oke, untuk inputannya selesai. Kemudian ini kan hanya dia sebagai inputan, maka dia harus ada outputnya, output untuk menampilkan hasil inputan tersebut. Kemudian kita buat saja di sini ya, di bawahnya, karena dia difungsikan dari fungsi utama, fungsi main. Kemudian di sini saya buat juga labelnya ya, label untuk menampilkannya, menampilkan hasil inputannya. Di sini saya buat saja nilai mahasiswa. Kemudian inline mahasiswa kurang ya. Kemudian di sini untuk fungsi menampilkannya hanya cukup satu cout saja ya, karena dia keseluruhan akan menampilkan berdasarkan inputnya. Maka di sini saya buat cukup dengan mendeklarasikan, di sini saya buat garis ya. Garis untuk labelnya supaya dia kelihatan rapi ya. Kemudian saya tutup. Ini saya buat inline-nya 2 ya, supaya dia ke bawah. Kemudian masing-masing dari hasil inputannya juga di sini misal NRM. Untuk nama juga, nama mahasiswa. Kemudian untuk nilai akhirnya juga, nilai akhir ya. Oke ya, ini untuk menampilkan outputnya. Tapi di sini dia akan menampilkan yaitu memanggil berdasarkan ininya, objeknya ya. Misalnya ini masing-masingnya sama seperti input tadi, dia untuk menampilkan hasil dari variabelnya. Maka dia masing-masing juga dideklarasikan kembali. Kemudian sama juga seperti NRM tadi. Kampus, kemudian nilai ya, nilai karena variabel nilai tadi. Kemudian diakhiri dengan titik koma ya, karena tadi satu instruksi aja untuk si outnya. Baik, kita coba compile programnya. Oh ya, untuk kelas mahasiswanya, oh ya, lupa titik koma ya. Oke, dia harus diakhiri titik koma ya setiap kelas. Kita coba. Oke, dia sudah menampilkan output. Misalnya sini ya, input NRM misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian namanya si George. Nilainya 90. Nah, maka dia akan menampilkan sesuai dengan inputnya. Nah, ini menyatakan bahwa fungsinya, semua fungsi input ini adalah public ya, karena bisa dipanggil semuanya berdasarkan variabelnya. Oke, ini saya lihat di sini ada yang masih kurang rapi ya, ini untuk nilai mahasiswanya. Antara ini ya masih berdempet. Maka kita cobakan tambahkan fungsi ya, fungsi untuk membatasinya. Saya gunakan sini fungsi garis ya misalnya. Misalnya garis ya, untuk menambahkan garis itu kita buat dalam bentuk fungsi. Dan di sini menampilkan fungsinya ya, fungsi sini menampilkan garis. Misalnya garisnya panjang kita buatnya. Misalnya pakai tanda sama dengan. Kemudian diakhiri dengan ya, strip n. Oke, ini sudah selesai fungsinya. Ya. Kemudian dia memanggil ya, karena tadi di sini tadi ada yang kurang rapi. Kita buat di sini aja ya, garis. Ya, memanggil fungsi garis, jadi memanggil fungsi garis ini. Ini garis, kemudian dia tampilkan yang menggunakan cout line. Itu juga ada. Itu tadi setiap apa ya, setiap paragraf ya, tempat inputnya. Kemudian di sini kita tampilkan lagi ya, karena tadi jarak antara input nilai akhir dengan nilai mahasiswa tadi berdempet ya, maka kita tambahkan lagi. Dan kemudian kita tambahkan juga di bawah ya, supaya lebih nampak, lebih bagus ya. Nah, dia sudah menampilkan garis di sini ya. Kita ulangi lagi untuk inputnya. Tadi namanya si George ya, nilai 90. Nah, dia jadi lebih rapi ya. Tadi yang menampilkan
input nilai publik dari kelas mahasiswa tadi ya berdasarkan output inputnya kemudian ditampilkan dalam ini bagian outputnya berdasarkan inputan dari masing-masing variabel. Oke ya, ini cukup sekian untuk contoh program untuk game publiknya ya. Nah, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua.